Pemirsa, pemerintah akhirnya mencabut 4 izin usaha perusahaan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Namun, para aktivis ingin putusan pencabutan itu diterbitkan secara tertulis dan dapat diakses. Apakah pencabutan izin ini serius? Berikut ulasannya dalam Top Review. Gelombang aksi menolak tambang nikel di Raja Ampat terus bergulir. Ratusan orang menggeruduk kantor Gubernur Papua Barat Daya menuntut izin usaha pertambangan dicabut. Ratusan orang dari mahasiswa, warga, dan pelaku wisata berunjuk rasa di depan kantor Gubernur menolak aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Dalam orasinya, mereka menuntut pemerintah menutup tambang nikel untuk menyelamatkan Raja Ampat. Usai mendengar aspirasi mereka, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menjelaskan saat dirinya meninjau langsung ke PT GAK Nikel. Menurut Elisa, aktivitas pertambangan berjalan baik. Di hadapan massa aksi, ia menegaskan keinginannya untuk menjaga Raja Ampat. Mendengar penjelasan Gubernur, massa akhirnya membubarkan diri. Beberapa info medsos yang lalu itu fotonya seperti itu, tapi narasinya GAK Nikel. Jadi kita langsung ke lokasi GAK Nikel. Nah, kita lihat, yang saya lihat di sana itu yang saya sampaikan. Saya tidak menambah, saya tidak mengurangi, dan saya tidak mendapat pesan sponsor dari siapapun. Saya bicara dari hati nurani dan kejujuran. Nah, jadi pernyataan saya itu begitu. Yang berikut, kalau Bapak Ibu ikut saya punya pernyataan baru waktu ketemu dengan hari Rabu minggu lalu ya, ketemu dengan Menteri Pariwisata. Pernyataan saya itu tegas bahwa rakyat Papua, kita khususnya Papua Barat Daya, ingin Raja Ampat itu yang hari ini kita saksikan akan tetap ada seperti itu sampai dengan dunia ini kiamat. Sebelumnya, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu meninjau langsung perusahaan tambang nikel PT GAK Nikel bersama Menteri SDM, Bahlil Lahadalia. Kala itu Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyebut kepentingan masyarakat adat dan ekosistem lingkungan tetap menjadi prioritas di tengah kontroversi aktivitas tambang di kawasan Raja Ampat. Peninjauan ini dilakukan setelah beredar video yang dirilis oleh Greenpeace yang menunjukkan kerusakan di sejumlah pulau di Raja Ampat. Lokasinya tak jauh dari gugusan pulau yang menjadi objek wisata. Dari citra satelit Google Earth, jaraknya sekitar 45 km. Dan dari pantauan udara yang diunggah oleh Greenpeace, tampak inti pulau sedang digali untuk pertambangan nikel sehingga terlihat kerusakan parah di tengah pulau. Akhirnya, pemerintah mencabut 4 izin usaha perusahaan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pencabutan izin dilakukan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pencabutan permanen ini diambil sebagai komitmen pemerintah dalam menjaga kelangsungan lingkungan di Raja Ampat. 4 perusahaan tambang yang dicabut izinnya antara lain PT Anugerah Surya Pertama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Pencabutan izin dilakukan karena keempat perusahaan melanggar ketentuan lingkungan, terutama beroperasi di dalam kawasan Geopark Raja Ampat. Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Sementara itu, PT GAK tidak termasuk yang dicabut. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut PT GAK sudah memenuhi syarat analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. PT GAK juga tidak termasuk dalam kawasan Geopark. Meski IUP-nya tidak dicabut, pemerintah akan tetap mengawasi pertambangan di kawasan tersebut. Dan sekalipun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi AMDAL-nya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis.
terkait dengan urusan di Raja Ampat. Tokoh masyarakat Papua Osea Pateke menyoroti soal AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Jika ada prosedur yang dilanggar, maka harus ada proses hukum. AMDAL itu limbahnya dan lain-lain, seterusnya limbah dan lain-lain, itu dibuang kemana? Itulah yang dia atur. Kemudian ada burung dan lain-lain itu, supaya dia tetap di situ, maka tambangnya seperti apa? Harus dihancurkan hutan dan lain-lain kah? Atau hutan kita tetap, tapi penggalian lewat di bawah tanah, itu yang dia atur di AMDAL-nya. Nah ini AMDAL tidak beres. Nah kalau bisa ya kita proses dulu AMDAL-nya secara hukum. Komisi AMDAL yang memberikan penilaian terhadap dokumen AMDAL oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ini dulu kita cek, ini benar enggak AMDAL, dokumen AMDAL ini. Kalau tidak benar, maka proses hukum. Karena AMDAL itu tidak main-main. Sementara itu, Greenpeace mengapresiasi langkah pemerintah mencabut izin usaha pertambangan terhadap 4 perusahaan. Greenpeace masih menunggu putusan pencabutan itu diterbitkan secara tertulis. Greenpeace mengingatkan di Raja Ampat masih ada yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Sedangkan Walhi mendesak agar pertambangan di wilayah Raja Ampat harus dihentikan secara permanen. Greenpeace mengapresiasi langkah pemerintah ini, namun kita harus memastikan bahwa keputusan ini harus tertulis dan bisa diakses oleh publik. Dan kita harus tahu bahwa saat ini wilayah Raja Ampat masih ada yang ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan. Sebelum Raja Ampat secara keseluruhan dilindungi dan dicabut dari wilayah usaha pertambangan, maka kita harus terus memantau langkah-langkah pemerintah di industrialisasi nikel ini. Nah, ini kalau tidak dihentikan pertambangan di sana, Raja Ampat ini akan hancur. Walaupun kata Menteri SDM jaraknya 30 km, ini ruang laut dan pulau kecil ini bukan kita menyekat ruang di rumah, ada kamar mandi dan kamar tidur dan seterusnya. Walaupun jaraknya 100 km pun, dia akan berdampak berat kepada ekosistem Raja Ampat. Jadi pertambangan ini harus dihentikan permanen, izinnya harus dicabut. Yang kedua harus segera dipulihkan ekosistem yang ada di sana. Yang ketiga harus dilakukan investigasi kepada pihak yang memproses perizinan. Publik tentu menghendaki putusan pencabutan izin itu harus terbitkan secara tertulis dan dapat diakses. Dan realisasinya harus terus diawasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.